Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan channel Tatik Family. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share mengenai minuman rimpang yang udah aku konsumsi kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Jadi sedikit aku mau berbagi informasi buat teman-teman mengenai minuman rimpang dari Dr. Jedul Akbar. Dan alhamdulillah aku udah minum kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah sampai hari ini banyak cerita indah dari minuman rimpang ini. Dan nanti salah satunya mau aku infokan ke teman-teman ya. Karena kebetulan di kolom komentar ada yang bertanya mengenai minuman rimpang. Dan salah satu pertanyaannya, apakah minuman rimpang bisa mengatasi permasalahan haid atau tidak? Dan untuk minuman rimpang ini sekilas aku infokan untuk bahan-bahannya. Ini terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Untuk takarannya teman-teman bisa lihat di video mengenai rimpang dari channel Tatik Family. Jadi teman-teman bisa nanti lihat aja ya untuk bahan-bahannya, untuk takarannya, dan cara pembuatan ataupun cara mengkonsumsinya. Dan untuk minuman rimpang ini itu cukup diseduh dengan air panas. Tidak perlu dimasak ataupun direbus, karena katanya kalau dimasak ataupun direbus kandungan dari bahan-bahan rempahnya itu akan berkurang. Jadi saya ngikutin saran dari Dr. Jedul Akbar, yaitu cukup diseduh dengan air panas aja. Dan setelah hangat nanti minuman ini disaring, kemudian ditambah madu 1 sendok, air jeruk nipis atau jeruk lemon 1 sendok, dan garam secukupnya ya, atau sejumput aja, jadi garamnya sedikit aja. Jadi untuk rasa dari minuman ini kalau dikasih madu, air jeruk, dan garam seperti minuman isotonik teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau kasih pelengkap, cuma terasa rempah-rempahnya aja. Oke teman-teman, aku mau lanjut untuk pertanyaan dari teman online. Jadi untuk minuman rimpang ini selama aku mengkonsumsi kurang lebih 1 tahun 2 bulan, ketika haid itu tetap diminum ya teman-teman. Insya Allah tidak ada pengaruh apa-apa. Malah kalau kita lagi haid ataupun nggak haid, kita meminumnya secara rutin, efeknya itu luar biasa teman-teman. Karena pengalamanku haidnya itu lancar, cuma sedikit teman-teman. Jadi aku itu kalau haid cuma 3 hari, dan itu keluarnya juga cuma sedikit teman-teman. Dan setelah aku rutin mengkonsumsi minuman rimpang ini, alhamdulillah untuk haidku udah mulai banyak dan bisa sampai 5 hari teman-teman. Tadinya kalau haid itu teman-teman kayak gumpalan ati ayam kayak gitu loh teman-teman. Tapi setelah minum minuman rimpang udah mulai agak normal untuk haidnya. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan dalam haid itu nggak ada salahnya untuk dicoba. Insya Allah aman, karena ini bahan-bahannya terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai, dimana bahan-bahan itu kan aman untuk dikonsumsi karena setiap saat suka digunakan untuk membuat bumbu dapur atau rempah-rempah masakan ya teman-teman. Jadi insya Allah aman karena tidak menggunakan bahan-bahan lain. Dan alhamdulillah setelah aku minum minuman rimpang ini, karena aku punya riwayat dulu pendarahan kurang lebih 9 bulan teman-teman. 9 bulan gak berhenti karena memang efek dari KB ya. Karena aku kebetulan dulu pernah nyoba pakai IUD, mungkin karena gak cocok jadi aku pendarahan terus. Nah awal dari haidku udah gak bener itu setelah aku pendarahan. Dan setelah pendarahan itu ternyata aku dicek ada gumpalan darah di rahim. Alhamdulillah setelah aku rutin meminum minuman rimpang, aku pernah dicek ke dokter kandungan. Rahimku alhamdulillah bersih, tidak ada gumpalan darah ataupun gejala miom ataupun kista. Yang tadinya diprediksi sama dokter gumpalan darah ini bisa menjurus katanya ke kista ataupun ke miom, katanya seperti itu ya. Kalau aku nggak salah, karena aku juga kurang paham mengenai masalah miom dan kista. Tapi setelah rutin mengkonsumsi minuman ini, alhamdulillah
untuk gumpalannya udah bersih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan kayak miom, kista, ataupun ada gumpalan di dalam rahim, gumpalan darah dalam rahim, ataupun masalah haid, nggak ada salahnya untuk dicoba. Semoga bisa menjadi solusi buat teman-teman yang ingin berikhtiar dengan minuman rimpang ini. Jadi sekali lagi teman-teman yang udah mulai mengkonsumsi minuman rimpang ini, jangan takut kalau misalkan di saat haid, tetap aja diminum ya teman-teman, tapi tetap kembali lagi ke badan kita. Kalau di aku alhamdulillah nggak ada masalah dengan haidku ketika aku mengkonsumsi minuman rimpang. Jadi haidnya nggak kayak berhenti ataupun makin banyak, nggak. Justru kalau di badanku yang tadinya haidnya cuma sedikit-sedikit, terus keluarnya kayak gumpalan ati ayam ya teman-teman, itu alhamdulillah sekarang udah mulai normal. Jadi selayaknya haid yang nggak dapat masalah gitu loh teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah dengan minuman rimpang ini bisa menjadikan solusiku buat memperlancar haid. Nah, jadi buat teman-teman, semoga teman-teman yang bertanya masalah minuman rimpang ketika haid diminum atau enggak, semoga aja bisa nonton video ini dan bisa menjadikan solusi buat teman-teman yang punya permasalahan yang tadi aku ceritakan ya teman-teman. Dan saya doakan buat teman-teman yang lagi punya keluhan, yang lagi punya permasalahan, baik urusannya di kandungan, urusan haid, ataupun keluhan-keluhan yang lain, silakan bisa dicoba. Tidak ada salahnya untuk mencoba ya teman-teman, karena kalau nggak dicoba kita tidak tahu reaksi di badan kita. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan umur yang sehat. Dan mungkin saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.